Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang kepadanya kita beribadah dan berbakti adalah Allah yang aktif. Kalau dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Roma 8 ayat 28, berarti dalam setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami, Allah ada di sana. Dengan kata lain, kehadiran Allah bisa dibuktikan dari setiap peristiwa kehidupan yang terjadi setiap hari. Tetapi ada juga orang yang merasakan kehadiran Allah saat doanya dijawab. Itu bagus. Memang bisa. Ketika menginginkan sesuatu, Tuhan buka jalan. Oh, itu luar biasa. Itu juga bisa. Tidak jarang juga Allah menyatakan kehadirannya melalui mujizat atau cara-cara yang ajaib, seperti ketika Tuhan memberikan mana dari surga. Tetapi sebaiknya kita jangan terjebak dengan yang namanya mujizat atau sesuatu yang menyenangkan. Perbuatan atau tindakan Tuhan dalam hidup kita harusnya lebih kita pahami ketika Dia mengubah karakter kita, karena di situ ada berkat kekal. Memang benar kita melihat kehadiran Tuhan melalui mujizat, tanda ajaib, atau hal-hal lain yang menyenangkan. Tetapi mestinya bukan hanya melalui itu semua, tetapi juga melalui berbagai peristiwa di mana Allah menyempurnakan karakter kita, mendewasakan iman kita, sehingga hidup kita jadi luar biasa. Iya, saudara, karena Allah itu teliti dan sangat detail. Di balik setiap peristiwa pasti ada berkatnya. Ketika doa tidak dijawab, kita diam, merenung, kita bertanya, Tuhan pasti bicara. Saudara, kita itu sering salah ucap, tapi segera sadar. Anehnya, ketika kita sombong, kita bisa tidak sadar. Sadar-sadar baru setelah mengalami peristiwa tertentu. Kita jadi disadarkan bahwa kita ini sombong. Itulah cara Tuhan. Bagaimana menyadarkan, mendidik, dan mengubah kita melalui kejadian atau peristiwa tertentu yang kita alami. Sungguh luar biasa Allah kita, saudara. Harus jujur bahwa hati kita itu masih penuh dengan sampah. Sampah di sini maksud saya adalah unsur-unsur daging yang tidak rohani, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang ada dalam diri kita. Sampah itu harus dibersihkan. Tetapi Allah tidak bisa membersihkan seperti sulapan atau dengan cara ajaib. Allah punya tatanan di mana Dia bisa mengubah kita melalui peristiwa kehidupan. Itulah perbuatan Allah. Itulah sebabnya dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Maka Tuhan pasti akan mengkondisikan, menyediakan peristiwa-peristiwa untuk mengubah kita. Tetapi jangan kita yang membuat peristiwa sendiri.
Saudara, sekarang kalau kita perhatikan, ketika miskin, orang bisa rendah hati. Tetapi sesudah kaya, berubah, saudara. Ketika masih belum punya kedudukan, bisa bergaul dengan sembarang orang, bisa membantu orang lain. Tetapi ketika mendapat kedudukan, beroleh jabatan, tidak mau kenal sembarang orang, apalagi sembarang membantu. Kalau kita masih seperti itu, saudara, bagaimana Allah bisa memakai hidup kita? Bagaimana Allah bisa mempercayakan pekerjaan yang besar kepada kita kalau kita masih punya unsur-unsur duniawi atau kedagingan yang tidak sesuai kehendak Allah? Seperti itu, saudara. Kadang kita juga mengalami mujizat, iya kan? Tetapi karakter kita tidak berubah. Apa artinya? Itu artinya kita belum kuat mengakui kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita belum mengakui perbuatan Allah. Maka saudara, Tuhan bekerja mengubah kita melalui perkara-perkara kecil, hal-hal detail. Kita diproses dari menit ke menit, sampai kita benar-benar bisa tahu dan menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita, bisa menyadari perbuatan Allah dalam hidup kita. Untuk itu, ketika kita berurusan dengan Tuhan, kita jangan membuka diri untuk urusan-urusan yang lain. Urusan kita haruslah Tuhan saja. Kepentingan kita hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Dunia kita hanya Tuhan saja. Semua hanya untuk Tuhan, untuk menyukakan dan memuliakan Dia. Seperti dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi tidak ada urusan di mana Tuhan tidak dimuliakan. Kepentingan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Maka Tuhan juga akan berkata, kepentinganku hanya satu, kamu. Saudara, Allah itu jeli sekali dalam menyempurnakan dan mengubah karakter kita melalui perkara-perkara kecil. Kita tidak akan tahu dan menyadari perbuatan Tuhan itu, kecuali kita selalu menghubungkan setiap peristiwa hidup dengan Tuhan. Maka kita harus mengalami supaya kita tahu bahwa Allah itu hidup dan aktif. Adanya Roh Kudus di dalam hati untuk membentuk kita, tentu itu juga luar biasa. Sebab itu saudara, yang namanya kesucian, kekudusan itu mutlak. Artinya kita harus bisa melakukan segala sesuatu sesuai pikiran dan perasaan Allah. Menjaga perasaannya, kita harus terus berubah. Harus ada fleksibilitas atau daya lenting. Apa itu? Selalu menyadari adanya perbuatan Allah dalam setiap peristiwa, sehingga kita selalu memiliki sikap hidup yang benar. Itu harus terus kita latih selama masa hidup kita. Artinya, setiap kata jangan sampai salah. Pikiran perasaan harus bersih. Iya, itulah sekolah kehidupan. Saudara, Allah kita itu sangat cerdas. Jangan ragukan kemampuannya dalam membentuk kita. Jangan sampai saudara berkata, kenapa hidupku masih seperti ini? Karena itu bukan salahnya Tuhan,
tapi salah kita sendiri. Karena Tuhan bekerja melalui peristiwa hidup kita. Jadi tidak ada satu peristiwa pun yang tidak memuat berkat kekal. Semua ada berkat rohaninya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.